Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Al-Haramain dimanapun berada, Alhamdulillah di sore hari ini kami bisa melanjutkan tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua, terutama pada diri saya sendiri. Amin. Dalam bab ini, ketepatan membahas tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Dalam bab ini, musannif menyatakan bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang kebaikan tidak bisa diringkas. Cuma di sini musannif sedikit menjelaskan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi bayani kasratit turuqil khair. Bab ini menjelaskan tentang banyaknya cara atau banyaknya jalan untuk melakukan suatu kebaikan. Disebutkan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Sesuatu yang kau kerjakan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal sebesar biji yang berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu amal, maka amal tersebut kembali kepada dirinya. Jadi semua amal-amal baik yang kita amalkan, semua amal-amal baik yang kita kerjakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dalam ayat tersebut Allah menyebutkan wama. Wama di sini adalah sesuatu baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tidak lepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis-hadis bagaimana kami jelaskan tentang jalannya menuju kebaikan ini sangat banyak sekali. Di antaranya musannif di sini menjelaskan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh dari Abu Dzarrin radhiyallahu qala. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah?" Amal apa kiranya yang lebih utama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu billah, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah paling utamanya amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman di sini perlu kita ketahui, iman di sini adalah tasdiqum bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati, yaitu dengan bersyahadah. Kemudian wa iqrarum bil lisan, mengakui dengan lisan dengan artian mengucapkan lafaz syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tidak cukup di situ, wa af'alum bil arkan. Af'alum bil arkan ini artinya adalah mengerjakan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah badaniyah. Tidak cukup kita beriman
Tidak cukup kita bersyahadah, bahkan harus disertai dengan af'alun bil arkan. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya bulan puasa, kita puasa. Waktunya haji, kalau ada kelebihan dari kebutuhan kita, kita melaksanakan haji. Waktunya zakat, kita harus mengeluarkan zakat bila harta kita sampai kepada nisabnya. Itulah amal yang lebih utama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wal jihad fi sabilih, artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian jihad di sini adalah lebih umum. Jihad ini kalau aslinya adalah jihad li'i'la'i kalimatillah. Ya, kalau dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau sekarang apa yang maksud jihad? Jihad itu bisa dimaknai dengan lebih umum. Jihad itu tidak putus hanya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad ini sampai yaumul qiyamah tetap terbuka. Ya, jihad ini bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun. Seperti contoh, kita sebagai orang alim harus bisa membimbing umat. Misalkan kita sebagai orang yang pengetahuannya luas, maka kita harus mengajar. Kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, maka kita harus bantu sama yang membutuhkan bantuan kita. Contoh lagi, di sekitar kita ada madrasah atau gedung atau mushola ataupun masjid yang tidak layak dipakai, maka kita harus bantu. Nah, semua contoh-contoh yang saya sebutkan itu termasuk jihad fisabilillah. Kemudian Abu Dar bertanya lagi, qultu ayyu riqab afdal ya Rasulullah? Budak apa yang lebih utama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, anfusaha inda ahliha wa aktsaruha samaniha wa aktsaruha samanuha. Jadi kalau sekarang kan tidak ada perbudakan ya. Perbudakan di masa sekarang sudah dihapus ya. Ya. Jadi kata sahabat, budak apa yang lebih utama ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan adalah budak yang dilihat oleh pemiliknya yang sangat menyenangkan. Ya. Dan harganya yang lebih mahal atau yang lebih tinggi. Qultu, jadi sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, fa illam af'al, apabila kami tidak bisa mengerjakan itu semua bagaimana ya Rasulullah? Ya. Jihad tidak bisa, ya. Kemudian apa ya jawaban Rasulullah? Apabila kami tidak bisa melakukan jihad bagaimana ya Rasulullah? Tu'inu sani'an aw tasna'a li akhruq. Adalah membantu orang yang membutuhkan bantuan. Aw sanu li akhruq. Atau kita punya profesi misalkan ya. Misalkan contoh di masyarakat kita misalkan butuh pertolongan, tetangga kita lagi bangun rumah, dia ngerti tentang arsitek atau tentang ilmu bangun, kita bantu. Apabila kami tidak bisa melakukan semua bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kaffu sirruka 'anin nas, cegahlah keburukanmu dari orang lain. Artinya bagaimana? Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh membuat orang lain gelisah. Tidak boleh membuat orang itu susah. Cegahlah itu semua. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Karena itu semua tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuat orang lain. Itu semua adalah merupakan sedekah dirimu dan untuk dirimu. Sedekah dari dirimu dan untuk dirimu. Itulah hadis yang pertama yang menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan ya. Kemudian hadis yang kedua juga yang diriwayatkan oleh Abu Dar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul musbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatun. Setiap ruas tulang itu terdapat sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqatun, setiap pembacaan tasbih yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah itu termasuk bagian daripada sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun,
Setiap pembacaan tahmid yaitu berupa alhamdulillah, 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 baik dikerjakan setelah sholat ataupun di luar waktu sholat. Itu semua adalah shadaqatun kata Rasulullah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap pembacaan tahlil berupa la ilaha illallah, la ilaha itu termasuk sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap pembacaan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu termasuk bagian daripada sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amru bi ma'rufin shadaqatun. Memerintahkan dengan kebaikan itu termasuk bagian sedekah. Ya, mengajak temannya untuk sholat, mengajak temannya melakukan kebaikan, dan semuanya yang sifatnya kebaikan diajak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sedekah. Wa naha 'anil munkari shadaqatun. Dan mencegah dari hal yang mungkar termasuk sedekah. Wa tujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi mulai daripada tahlil, tahmid, ya, takbir, naha 'anil munkar, nahi 'anil amar ma'ruf, nahi mungkar, semuanya itu bisa terwakili dengan kita melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Jadi kalau tidak bisa tahlil misalkan bisa terwakili dengan kita melaksanakan sholat duha di pagi hari. Sahabat-sahabat Al-Haramain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh kita ini setiap harinya hendaknya disedekahi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa setiap hari itu tubuh kita, roh kita, sendi kita harus disedekahi. Dan semuanya bisa dicukupi dengan kita melaksanakan sholat sunat duha. Di sini kenapa sholat duha? Sholat duha itu menurut sebagian riwayat, kalau tidak salah kitabnya itu kitab Tanqihul Qaul, bahwa orang yang senantiasa melaksanakan duha maka di hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa dipahami bahwa sangat mudah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pembacaan tahlil, tahmid, takbir semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan pahala, kita tidak repot, cukup membaca tahmid, tahlil, tahmid, ya. Mengajak orang kebaikan, mencegah orang, melarang orang, ya. Ada teman kita mau nyabu misalkan, kita jelaskan bahwa itu tidaklah baik. Kemudian orang tersebut mengindahkan terhadap kata-kata kita, itu termasuk sedekah. Ya, betapa mudahnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga, cara-cara untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan juga dari sahabat Abu Dzarrin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridtu 'alayya a'mal ummati hasanatuha wa sayyi'atuha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkanlah, ya, diperlihatkanlah kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal-amal umatku. Baik amal itu berupa kebaikan, baik itu berupa amal kejelekan. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua amal-amal umatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fawajadtu fi mahasini a'maliha ada yumatu 'anit thariq." Maka saya menemukan paling terpujinya amal, ya, amal umatku adalah yumitul ada anit thariq, ya, membuang sesuatu dari jalan, membuang sesuatu yang menyebabkan orang lain itu terganggu. Itu termasuk amal yang terpuji menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, di jalan ada batu kita pinggirkan. Di jalan ada duri kita ambil supaya orang yang lewat itu tidak terganggu dengan duri tersebut. Ada batu kita ambil, ada kotoran kita ambil dan lain sebagainya. Itu termasuk min mahasinil a'mal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Wajadtu fi masawi' a'mali ummati."
Kemudian saya melihat paling jelek-jeleknya umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? An-nukha'u takunu fil masjid, yaitu berdahak di dalam masjid. Jadi paling jeleknya amal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdahak di dalam masjid. Kenapa demikian? Ya, masjid adalah tempatnya kita beribadah, masjid adalah tempatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya kalau di dalam masjid itu ada dahak, yang mana tentunya kalau di dalam masjid itu ada ludah, tentunya ibadah kita, dzikir kita, ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah terganggu. Kalau kita sudah terganggu dengan hal tersebut, maka akan mengurangi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa disimpulkan, yes, bahwa mengambil sesuatu yang menyebabkan orang lain itu terganggu di jalan itu termasuk min magarimil akhlak, termasuk akhlak yang terpuji. Bahkan akhlak terpuji ini adalah eee, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mural bangsa Arab yang disebut dengan zaman jahiliyah itu sangatlah amburadul ya. Bahkan sepanjang sejarah manusia, sepanjang sejarah dunia tidaklah ada zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah terkecuali terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'istu liutammima bimakarimil akhlak." Bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima bimakarimil akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang tidak terpuji karena bobroknya akhlak dan budaya di zaman jahiliyah. Sahabat-sahabat Al-Haramain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzarrin, "Annan nasa qalu," yakni sebagian yang dimaksud nas di sini adalah para sahabat ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya ya Rasulullah, dhahabal ahdu dusur bil ujur. Shalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yusaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya di sana ya pada jor-joran, pada bisa membeli sesuatu ya. Mereka mendapat pahala, mereka sholat, kita pun sholat, kata sahabat. Mereka puasa, kami pun juga puasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya, artinya sifat terpacunya sahabat ya sehingga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangatnya para sahabat ya untuk beribadah, untuk memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang kaya dengan keutamaan-keutamaan berupa sedekah, berupa zakat, berupa infak dan semacamnya. Kami pun juga mau seperti itu ya Rasulullah. Maka apa jawabannya Rasulullah? "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Ya, tidaklah Allah menjadikan sesuatu ya seperti halnya kalian bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqatun. Setiap bacaan tasbih ini hadis ini ada kesamaan dengan hadis yang kedua, yaitu inna fi kulli tasbihatin shadaqatun. Setiap pembacaan tasbih itu sedekah kata Rasulullah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap bacaan takbir sedekatun. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu sedekatun. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap pembacaan tahlil la ilaha illallah ya termasuk sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Memerintahkan dengan kebaikan itu termasuk sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala berupa kemungkaran itu termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan dalam wudhu kalian semua. Wudhu itu artinya apa ya? Wudhu itu adalah berhubungan dengan suami istri ya. Wudhu itu ya termasuk farji ya gitu ya. Artinya hubungan hubungan suami istri. Qalu qalu ya Rasulullah
Ayatina ahaduna syahwatuhu wa takun lahu ajrani. Apabila kita menyalurkan syahwat kita, kita mendapatkan pahala, kata sahabat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Ara'aitum law wada'ata fil haram akana 'alaihi isrun?" Bagaimana pendapat kalian ketika kalian melakukan sesuatu yang diharamkan, apakah kalian tidak berdosa? Kata Rasulullah. Begitupun kalau kita mendatangi istrinya, menyalurkan syahwatnya, ya pastilah akan mendapatkan pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Al-Ramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam betapa mudahnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala cuma dengan kita membaca tahmid, tahmil, tahlil, bahkan ketika berhubungan suami istri diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kelima juga diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Ya. Janganlah kalian semua meremehkan sedikit pun tentang kebaikan, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali, di sini ada nun taukidnya. Artinya sungguh-sungguh, ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kalian semua meremehkan sedikit pun tentang kebaikan. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun ketika kalian berpapasan dengan saudaramu dengan muka berseri-seri. Jadi dari hadis ini bisa dipahami, cuma kita ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan muka yang berseri-seri, dengan senyuman, itu sudah bernilai pahala. Kata Rasulullah, jangan sekecil apapun berupa kebaikan jangan kalian remehkan. Walaupun kebaikan itu berupa ketika kalian berpapasan dengan teman, ketemu dengan saudara, ketemu dengan siapapun kalian dengan muka yang cerah, dengan muka yang berseri-seri, bukan muka yang merengut dan semacamnya. Itu termasuk sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis kelima, ya. Jadi jangan sekali-kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meremehkan sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu, walaupun kebaikan itu hanya sedikit berupa ketika kita berpapasan dengan teman, ketemu dengan teman lama atau yang semacamnya, kita dengan muka yang yang berseri-seri, dengan muka yang cerah. Kemudian hadis yang keenam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu fi syamsu. Jadi ada kemiripan juga dengan hadis yang di depan ini, ya. Setiap anggota, setiap ruas tulang, ya, terdapat sedekah di setiap harinya. Yang pertama, yang termasuk sedekah adalah ta'dilu bainal itsnain, mendamaikan di antara dua orang. Misalkan ada teman salah paham, kemudian kita damaikan, ya, kita damaikan, kemudian orang tersebut kita damai dengan solusi kita. Ada teman, ya, yang berseteru satu sama lain, ya, kemudian kita damaikan. Itu termasuk sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sedekah tersebut wa tu'inur rajul fi dabatihi, dan membantu orang lain untuk menaikkan kendaraannya, itu termasuk sedekah. Misalkan contoh, kita dalam perjalanan ketemu teman yang jalan kaki, ya, nunggu Grab lama, akhirnya ketemu, diajaklah sama kita untuk ikut serta kita diantarkan ke rumah. Itu sangat luar biasa, itu termasuk sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'un sadaqatun, ataupun mengangkat sesuatu, ya. Contoh begini, kita di jalan atau ketemu dengan orang yang tidak mampu mengangkat barang, kemudian kita angkat, kita bantu. Itu termasuk sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatun thayyibatun sadaqatun, kalimat atau ucapan-ucapan yang baik itu termasuk sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat di sini adalah berupa
perkataan, ya. Perkataan jangan sampai menyinggung orang lain, ya, jangan sampai nyakitin orang lain, jangan sampai meresahkan orang lain, ya. Jadi berkata-kata baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sedekah. Bikulli khutwatin tamshi ila sholati shadaqatun. Setiap langkah, ya, setiap langkah kita menuju sholat kata Rasulullah, shadaqatun, termasuk sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jalan mau sholat berjamaah ke masjid, ya, itu terhitung setiap langkah itu sudah terhitung sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab kaidah fikih itu jelaskan abtar fi'lan abtar fadlan. Jadi banyak langkahnya, banyak keutamaannya, ya. Wa tumitul ada anit tariqi shadaqatun. Menghilangkan sesuatu yang membahayakan di jalan itu termasuk sedekah. Jadi yang tadi itu mulai dari mendamaikan dua orang yang berseteru, membantu orang, mengangkat orang, bantu orang dari kesulitan, berkata-kata baik, ya. Kita pergi ke masjid, setiap langkah sudah dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cocok, ya, hadis-hadis ini dengan judul yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa kebaikan itu banyak banyak caranya, ya. Jadi kebaikan itu tidak harus berupa qiyamul lail, puasa, haji dan semacamnya. Jadi banyak sekali. Bahkan untuk menghitungnya tidak bisa kata musannif, kata pengarangnya itu. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim, ya. Kemudian Imam Muslim mempunyai riwayat tersendiri yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khuliqa kulli insanin min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'ah salin. Jadi setiap manusia itu mempunyai 306 360 sendi, ya. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, ya, kita itu semuanya jumlahnya 360 kalau bisa kita hitung, ya. Jadi faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir, wa hamidallah, dan memuji Allah, wa halalallah, dan membaca tahlil. Ini menurut riwayat Imam Muslim, ya. Wa sabbahallah, dan kemudian membaca tasbih, wa astaghfirullah, membaca istighfar, wa azala hajaran anit tariqin wa hazala hajaran an tariqin nasi, dan meminggirkan atau memindahkan batu yang ada di tengah jalan, itu termasuk sedekah. Au syaukatun, atau berupa duri, ya. Duri, ya, kalau tidak ada duri, tulang atau apa yang sekiranya membahayakan, bikin ban bocor yang semacamnya, kena kaki luka, ya. Au adhaman, atau di tengah-tengah jalan itu ada tulang, ya, yang mana tulang nanti kalau tidak dibuang, kalau tidak ditepikan maka akan membahayakan kaki orang. Au amar bima'rufin, atau memerintahkan dengan kebaikan. Au naha 'anil munkari, atau mencegah dari hal yang mungkar. Adada sinina wa fa innahu yamshi yauma idin wa qad zaha nafsahu 'anin nar. Jadi yang tadi disebutkan bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, minta istighfar kepada Allah, menyingkirkan atau membuang sesuatu yang ada di jalan yang sekiranya menyakiti orang lain, maka orang yang tersebut adalah faqad zahzaha nafsahu 'anin nar. Maka orang tersebut, orang yang golongan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan dirinya dari api neraka. Hadis lain, hadis yang ketujuh, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Barang siapa yang pergi ke masjid, ya, ghada itu adalah sebelum duhur, itu termasuk ghada, ya. Aw raha, atau ke masjid sebelum malam, apa balasannya? A'addallahu fil jannati nuzula.
maka Allah akan memberikan di surga nuzula. Nuzula di sini kalau penafsirannya daripada Syekh Ali As-Subuni adalah ad-diyafah wa karamah, suguhan di surga. Jadi barang siapa yang pergi ke masjid sebelum tiba waktunya, misalkan duhur sebelum adzan kita pergi ke masjid, sebelum maghrib sore-sore sebelum adzan kita pergi ke masjid, maka balasannya a'addallahu lahu fil jannati nuzulah, maka Allah akan mempersiapkan suguhan di surga. Ya, kullama ghada auraha, ketika dia berangkat sebelum tiba waktunya, artinya sebelum maghrib sudah di masjid, sebelum duhur kita sudah di masjid, maka pahalanya kata Allah, balasannya orang yang melakukan tersebut adalah a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah akan mempersiapkan di surganya berupa suguhan-suguhan. Sahabat-sahabat Al-Haramain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa gemar, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.